Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryanti dari SMK Negeri 2 Kota Kediri. Saat ini saya sedang mengikuti Upskilling Reskilling tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara pengelolaan arsip. Langkah mengelola arsip dimulai dengan memeriksa surat masuk dan surat keluar. Surat masuk kita bisa melihat pada pengiriman melalui email. Pada kotak masuk kita klik, kemudian kita lihat lampiran dari email tersebut, kita download, klik download, kemudian bisa kita buka surat tersebut. Langkah selanjutnya, surat ini kita print. Langkah berikutnya, surat yang masuk akan kita balas. Di sini suratnya adalah surat penawaran PC dan laptop. Cara membalasnya, kita klik pada balas, kemudian kita tuliskan di sini surat pesanan barang. Kita lampirkan surat pesanan yang resmi, kita ambil di foldernya. Selanjutnya kita lampirkan surat pesanannya. Yaitu ada di folder kita, tinggal kita klik lampiran, kemudian kirim. Surat yang masuk jangan lupa untuk diberikan stempel agenda. Kemudian kita tuliskan sesuai nomor pada buku agenda, tanggal terima, dan seterusnya. Langkah berikutnya, kita masukkan ke buku agenda tanggal surat 28. Di sini pada kolom tanggal surat kita tuliskan tanggal sesuai pada surat. Karena surat masuk diberi jarak maksimal 2 hari, kita tuliskan 30 September 2024. Nomor suratnya 099/PM /2024. Karena surat masuk kita beri kode M, berasal dari PT Nova Media Teknologi. Isi surat hal berupa penawaran PC dan laptop. Karena ini penawaran, kita beri kode sesuai pada daftar klasifikasi, yaitu surat penawaran masuk di subjek utama pemasaran, sub-subjeknya adalah penawaran PM.1, sedangkan sub-subjek yaitu penawaran produk PM1.1, sehingga kodenya
PM 1.1. Kita masukkan ke buku agenda. Di sini PM 1.1. Demikian terusnya untuk surat-surat masuk kita catat, dan surat masuk dan surat keluar kita catat ke dalam buku agenda. Surat masuk yang memerlukan tanggapan, tindak lanjut ataupun balasan dari pimpinan kita catat ke dalam lembar disposisi yang berisi indeks, kodenya NO dari Nova Media Teknologi. Kemudian jenis suratnya surat penting, kodenya tadi adalah PM 1.1. Kemudian tanggal penyelesaiannya tanggal 29 September 2024. Selanjutnya kita isikan tanggal surat, nomor surat dan sebagainya, asal, isi ringkas dan seterusnya. Pada kolom instruksi ini adalah berisi tanggapan dari pimpinan atau balasan yang akan ditulis untuk surat balasannya. Diteruskan kepada yaitu bendahara keuangan karena berkaitan dengan pengeluaran uang. Dan surat jika sudah diproses, lembar disposisi ini harus dikembalikan ke bagian administrasi. Setelah semua surat dimasukkan ke dalam daftar arsip, langkah selanjutnya adalah mencatat surat tersebut. Kita buatkan ke kartu indeks. Kita buatkan kartu indeks untuk masing-masing surat yang akan disimpan. Misalnya di sini surat dari PT Nova Media Teknologi, kita masukkan atau kita catat ke dalam judul surat, yaitu Nova Media Teknologi. Nomor suratnya 099-PM NMT Romawi 9 2024. Tanggal suratnya 28 September. Kode suratnya tadi adalah sesuai dengan kode surat yang ada di surat yang sudah kita buat, yaitu PM 1.1. Sedangkan pada tab kartu indeks kita ambil 2 huruf dari judul surat, yaitu NO. Kartu indeks kita simpan dulu. Untuk kode surat itu kita mengambil dari daftar klasifikasi, yaitu pada PM 1.1 tentang penawaran produk berdasarkan klasifikasi sistem subjek. Untuk kartu indeks kita simpan ke dalam lemari kartu indeks atau kardek. Langkah selanjutnya adalah menyimpan surat ke dalam folder. Langkahnya kita kelompokkan, yaitu surat yang berkode PM. Semua surat yang berkode PM, ada PM 1.1, 1.2 dan 1.3. Ini adalah subjek dari pemasaran atau penawaran, yaitu PM.1. Kita siapkan guide-nya, yaitu ada guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. Guide primer ini untuk mengetahui kode lacinya, kode guide-nya, dan kode foldernya. Tadi PM 1.1 berarti ada di belakang guide PM 1.1. Begitu seterusnya untuk surat-surat yang akan kita simpan. Di sini sudah saya kelompokkan. Berikutnya ada PM.2. Kita masukkan suratnya PM.2.1. Begitu seterusnya untuk surat-surat yang lain. Setelah semua surat dikelompokkan sesuai guide primer, sekunder, dan tersier, kemudian langkah selanjutnya adalah akan kita simpan ke dalam laci atau filing kabinet.
Surat masuk dari email bisa langsung ditambahkan ke Google Drive sehingga tampilannya seperti ini, tersimpan pada sistem subjek yang terdiri dari 3 subjek utama, keuangan, pemasaran, dan umum. Di dalam subjek pemasaran terdapat sub-subjek yaitu penawaran, pesanan, dan keluhan. Di dalam subjek penawaran terdapat sub-subjek yaitu surat penawaran laptop dan surat penawaran furniture. Langkah selanjutnya adalah kita membuat atau melakukan penerapan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual. Pada arsip manual, yang pertama, daftar checklist tentang kebijakan umum mengenai K3 ruang arsip. Layak atau tidaknya ruang arsip yang dipakai untuk menyimpan. Terdapat rak penyimpanan, koridor antar rak cukup lebar, area penyimpanan terbebas dari barang-barang yang dapat menimbulkan kecelakaan, tersedia alat bantu seperti tangga atau lift, petugas penyimpan arsip dilengkapi dengan perlengkapan pelindung lainnya, arsip diberi label dengan jelas, label tidak mudah luntur atau rusak, dilakukan inspeksi berkala terhadap kondisi rak penyimpanan, dan yang terakhir adalah ruang penyimpanan selalu bersih dari debu dan kelembapan yang dapat merusak arsip. Berikutnya, untuk K3 perkantoran untuk arsip-arsip digital. Yang harus diperhatikan dalam checklist ini terdapat kebijakan tentang K3 arsip digital. Hampir sama. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan digital dilengkapi dengan firewall atau antivirus. Terdapat kebijakan akses arsip digital yang ketat. Pencadangan data, proses pencadangan data dijalankan secara otomatis. Peran dan izin akses pengguna ini dengan cara memberikan password pada arsip digital untuk bisa mengaksesnya. Berikutnya, kebijakan retensi data yang sudah melewati masa retensi dihapus atau diarsipkan, dan yang terakhir adalah karyawan telah diberikan pelatihan tentang cara menggunakan sistem penyimpanan digital. Ini penerapan K3 perkantoran untuk arsip manual maupun digital. Berikutnya adalah tentang daftar checklist penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir terjadinya pencurian arsip manual. Terdiri dari kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan, batasan akses ke ruang penyimpanan arsip dengan memberikan tulisan tidak hanya petugas dan sebagainya. Terdapat kunci atau pengaman pintu yang efektif, terdapat pengawasan CCTV, rak penyimpanan terdapat di area yang mudah terlihat, memberikan pelatihan kepada karyawan, terdapat sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan, terdapat prosedur tanggap darurat, adanya peninjauan secara berkala tentang kondisi keamanan, terdapat sistem alarm atau sensor keamanan. Sedangkan penerapan untuk prosedur keamanan arsip digital, ini yang pertama adanya SOP, terdapat sistem autentifikasi yang kuat, terdapat metode ganda, metode autentifikasi ganda, terdapat batasan akses ke arsip digital, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan memasang password pada aplikasi arsip digital dan seterusnya. Ada 10 daftar checklist untuk penyimpanan arsip untuk mencegah pencurian baik manual maupun digital.